Seperti BMM tadi ya, yang mereply penggemar dengan mengangkat bahu. Apa yang sebenarnya terjadi antara JY Park dan juga GOT7? Annyeonghaseyo, Jengedul, Yusuke Memida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan bagi semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time, aku akan ngebahas tentang dilema dari para Agase, yang mana baru-baru ini ada kabar yang kurang mengenakan gitu ya. Ada sesuatu yang tidak baik terjadi kepada GOT7. Jadi banyak sekali dari para Agase yang saat ini sedang galau banget apakah GOT7 ini akan melanjutkan atau mereka ini akan dibubarkan. Sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut nih guys, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date. Langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gak usah hamnida cingedul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke, jika dulu untuk pertama aku akan mulai dulu membacakan tentang profil dari GOT7, oke? Jadi GOT7 ini merupakan grup yang bernaung di bawah agensi Joy Entertainment. Mereka ini debut pada tanggal 16 Januari tahun 2014 dengan 7 orang member. 7 orang member yang dimaksud adalah CB, Mark, Jackson, Jin Young, Youngjae, Bam Bam, dan juga Yoo Gyeom. Perlu kalian ketahui bahwa GOT7 merupakan salah satu grup K-pop yang sangat populer banget. Mereka juga sangat sukses dan telah menorehkan banyak sekali prestasi selama berkarir. Apa aja prestasi dari GOT7? Perlu aku sebutkan ya. Kayaknya kalau aku sebutkan ini capek banget mulut ya. Tapi nggak apa-apa, aku akan memberikan sampel kepada kalian tentang prestasi-prestasi yang didapatkan oleh GOT7. Ini tuh hanyalah prestasi utama ya, atau penghargaan utama yang didapatkan oleh mereka. Pada tahun 2015, GOT7 mendapatkan penghargaan untuk kategori Best New Artist dan juga China Goodwill Star Award di Golden Disc Award. Lalu pada tahun 2014, GOT7 ini berhasil mendapatkan penghargaan Best New Artist di SBS MTV Best of the Best. Lanjut ke tahun 2015 lagi, ini nggak diurutin ya dasar Wikipedia ya. Oke, di sini GOT7 itu berhasil mendapatkan penghargaan untuk Rookie Award di Seoul Music Award. Lanjut di SBS Award Festival, GOT7 sini menang untuk kategori Chinese Netizen Popularity Award. Wah, kayaknya GOT7 ini emang benar-benar populer banget ya di Cina. Next, untuk penghargaan internasional ya, tadi itu penghargaan dari Korea, di sini ada penghargaan internasional lagi, yang mana pada tahun 2015 GOT7 ini berhasil mendapatkan penghargaan untuk Asia Style Best Influence Group di Fashion Power Award. Wah, cinca tebak. Lalu pada tahun 2015 lagi, GOT7 ini berhasil mendapatkan penghargaan Popular Asian Artist of the Year di SID Award. Wah, cinca tebak. Lalu pada tahun 2015 lagi, GOT7 berhasil mendapatkan penghargaan Most Promising Newcomer Award di Top Chinese Music Festival. Di tahun yang sama, GOT7 juga berhasil mendapatkan penghargaan dengan kategori Best Korean Newcomer di acara Yunyu P-Chart Award. Next, pada tahun 2015 lagi sama tahunnya, GOT7 juga berhasil mendapatkan penghargaan New Asian Group Award di Yoko Night Award. Jadi intinya adalah dapat kita simpulkannya bahwa GOT7 ini menurut aku ya, mereka itu lebih populer di luar Korea ya ketimbang di dalam Koreanya. Karena kalau kita lihat ya penghargaan-penghargaannya ini di Wikipedia, kalian bisa cek ya, penghargaan dari GOT7 itu kebanyakan didapatkan di luar. Banyak sekali. Di Korea juga banyak sih, tapi penghargaan yang paling banyak mereka dapatkan itu di luar Korea. Dan denger-dengar ya, popularitas dari si GOT7 ini di luar Korea itu sangat bagus banget. Terutama di Cina dan juga Thailand. Popularitas mereka itu sangat besar banget guys. Nah, seperti yang kalian tahu, menjelang ulang tahun debut ke-7 dari GOT7, itu banyak sekali dari para penggemar yang sekarang itu lagi wanti-wanti, lagi khawatir banget. Apakah GOT7 ini akan tetap bertahan atau apakah mereka ini akan dibubarkan? Karena seperti yang kalian tahu ya, pada umumnya nih, grup idol K-pop itu menandatangani kontrak eksklusif selama 7 tahun saja nih guys. Jadi 7 tahun ini merupakan periode terlama yang ditentukan dalam kontrak eksklusif standar yang diperkenalkan oleh Fair Trade Commission pada tahun 2009.
Nah, dikarenakan jumlah anggota yang besar dalam suatu grup, tidak mudah nih guys untuk mengumpulkan mereka, pikiran dan arah bersama setelah berakhirnya kontrak. Sehingga hal itulah yang menyebutkan mereka seringkali bubar. Itulah kenapa grup K-pop yang akan merayakan ulang tahun debut ke-7 mereka juga mendapatkan perhatian jika mereka dapat mengatasi kutukan 7 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan tim yang melakukan debut pada waktu yang hampir bersamaan tidak dapat mengatasi kutukan 7 tahun. Pada tahun 2016 dan 2017, grup-grup ternama saat itu seperti Sistar, 4Minute, dan juga Rainbow dikabarkan telah masuk ke agensi yang berbeda dan juga grup tersebut telah dibubarkan. Nah, sementara itu, beberapa anggota dari B1A4, Infinite, dan juga Block B mengucapkan selamat tinggal kepada member-member di grup tersebut. Namun, grup idol menjadi semakin populer dan ada kasus di mana mereka harus melindungi satu sama lain dengan berbagai cara. Salah satu kasusnya adalah anggota tersebut tidak keluar dari tim meskipun mereka meninggalkan agensi mereka. Seperti apa yang terjadi dengan salah satu member dari 2PM yaitu Taecheon yang mengumumkan bahwa ia menandatangani kontrak bersama dengan agensi barunya tetapi akan melanjutkan aktivitas 2PM di bawah manajemen JYP Entertainment. Pada Mei 2019, leader dari GOT7 yaitu JB juga mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pendapat 7 orang selalu sama. Jadi mereka akan melanjutkan dengan ke-7 dari mereka. Dengan demikian, perhatian difokuskan pada apakah anggota GOT7 saat ini akan melindungi tim dengan pikiran yang sama seperti yang mereka lakukan saat itu dan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup kembali. Untuk informasi, pada tanggal 6 Januari, outlet media melaporkan bahwa Yugyeom akan pindah ke agensi AOMG. Yugyeom sendiri itu bertanggung jawab atas dance dan juga rap di GOT7, jadi dengan hati-hati diamati bahwa ia mungkin ingin pindah ke label hip-hop papan atas AOMG dan menjadi artis hip-hop yang penuh. Nah, sebelum Yugyeom, Jin Young pada tanggal 23 Desember tahun lalu dikabarkan akan fokus pada karir aktingnya dan menandatangani kontrak dengan BH Entertainment, agensi dengan aktor bertabur bintang seperti Lee Byung-hun dan juga Han Ji-min. JYP Entertainment sendiri itu telah merilis pernyataan resmi bahwa mereka saat ini sedang melakukan cara mereka untuk merekrut kembali semua anggota bersama dengan pertimbangan kemungkinan bahwa GOT7 dapat tetap sebagai tim secara keseluruhan meskipun agensi dari anggotanya sudah berbeda. Alright guys, tadi kita udah melihat bagaimana berita tentang GOT7 ya. Jadi keputusan sepenuhnya itu berada di para membernya. Jadi apapun keputusannya nanti itu adalah kesepakatan dari semua membernya. Apakah mereka akan bertahan atau mereka akan bubar, itu tergantung dari member GOT7 sendiri. Karena seperti yang kalian tahu, JYP Entertainment saat ini sedang berusaha untuk mempertahankan GOT7. Mereka akan melakukan diskusi bersama dengan member-member yang lain untuk melanjutkan perbaharuan kontrak. Mengenai masalah apakah Yugyeom dan juga Jin Young akan meninggalkan JYP Entertainment atau tidak, menurut aku sih itu bukan masalah yang besar ya. Why? Karena ini tuh udah waktunya buat mereka guys untuk bersinar lebih terang lagi ya. Misalnya Jin Young itu kan pengen melanjutkan karirnya di agensi yang khusus dengan acting gitu. Jadi itu gak salah gitu karena dia emang pengen menjadi aktor yang sangat terkenal, right? Lalu ada Yugyeom gitu. Yugyeom pengen pindah ke agensi hip hop yaitu AOMG. Itu juga bukan hal yang salah gitu. Itu adalah hak-haknya dia gitu. Dia juga pengen berkembang menjadi seorang soloist yang sangat andal juga. Jadi seandainya kalau dia memang meninggalkan JYP Entertainment, kita sebagai para penggemar ya harus mendukung keputusannya dia gitu. Karena itu adalah hal yang terbaik untuk hidupnya. Ini adalah waktunya dia untuk bersinar lebih terang. Kita tahu bahwa dia bersama dengan GOT7 juga emang sudah bersinar dengan terang banget ya. Tapi apa salahnya jika mereka mencoba hal yang baru dan membuat diri mereka terlihat lebih bersinar kembali. Jika mereka seandainya pengen melanjutkan karirnya bersama dengan GOT7 atau tidak, itu kembali lagi pada member-membernya. Memang berat ya, tapi apapun itu kita akan terus mendukung keputusan dari member-member GOT7. Dan aku sih berharapnya ya, jika seandainya Yugyeom dan juga Jin Young meninggalkan JYP Entertainment, mereka itu tidak meninggalkan GOT7. Aku harap mereka melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh senior mereka yaitu Taecheon, yang mana Taecheon meskipun telah meninggalkan JYP Entertainment, dia masih tetap menjadi member dari 2PM. Dan untuk informasi aja ya guys, perlu kalian tahu banyak sekali idol-idol K-pop yang telah meninggalkan agensi grup tapi mereka itu masih tetap bisa beraktivitas di dalam grup tersebut. Contohnya nih kayak FX. FX kan belum bubar ya, dan member-membernya juga udah kebanyakan meninggalkan SM Entertainment gitu. Tapi mereka masih bisa kok melanjutkan karirnya, tergantung merekanya sendiri gitu. Dan tergantung juga dari agensinya apakah mereka mau memberikan mereka comeback atau tidak. Ada juga nih guys contoh yang lain itu kayak Girls' Day. Girls' Day semua membernya itu udah keluar dari agensinya. Serius.
Semua member Girls Day itu udah keluar dari agensinya Girls Day, tapi mereka ini masih tetap bisa berpromosi sebagai Girls Day. Dan untuk GOT7 itu memiliki peluang yang besar sih, meskipun mereka nantinya emang mau keluar dari agensi JYP Entertainment, tapi mereka masih tetap bisa kok berkarir sebagai member GOT7. Jadi apapun keputusannya nanti, apapun keputusan dari Yugyeom, apakah dia pengen lanjut di JYP atau tidak, ya kita sebagai para penggemar harus mendukung keputusannya gitu. Karena Yugyeom dan Jinyoung tahu mana yang terbaik untuk hidup mereka. Right? Dan sekarang aku akan ngajakin kalian semua untuk melihat dan membacakan bagaimana isi hati dari para ahgase. Let's we see together. Saya ketika teman pada nanya, Yugyeom kenapa ya? GOT7 bubar ya? Kemarin Jinyoung kan yang pengen lab, nah saham JYP katanya turun pas ada berita gituan. Mau senang kok nangis, mau sedih kok lega. Akhirnya mereka lepas dari JYP. Sumpah apa gue nggak bisa nyerna apapun untuk sekarang. Gara-gara artikel Yugyeom keluar JYP, banyak yang bilang GOT7 bubar. Kagak, mereka nggak bubar. 7 or never. Kalian tahu, aku suka GOT7 itu pertengahan tahun 2020. Oke, baru banget ya. Dan sebentar lagi mereka akan bubar. Kalian bisa rasain nggak di saat kalian lagi sayang-sayangnya, lalu ditinggal begitu aja? Jackson, Bam Bam, Mark, Jinyoung, Youngjae, Chebi, Yugyeom, apapun keputusannya, aku akan selalu mendukung kalian. Kontrak eksklusif idol group yang debut pada tahun 2014 habis tahun ini. Wajar kalau nanti bakal banyak berita soal member out dari agensi atau grup bubar. Dan udah dimulai sama GOT7, wish them only the best. Ada Red Velvet sama Winner juga yang debut 2014. Khawatir sih ya, tapi tetap optimis kalau mereka bakal stay di grup masing-masing. Kalau Winner sih masih bakal lama sih, nggak akan bubar sih, untuk tahun ini nggak bubar. Dan untuk Red Velvet kayaknya nggak bubar tahun ini. Karena di tahun ini mereka akan segera comeback guys. Kok nggak tegas ya GOT7 kalau bubar, baru aja mulai lirik-lirik gara-gara Mas Jaka. Oh, Jaka ini Jackson ya. Oh tidak, grup favorit aku, GOT7 jangan bubar. Gue sedih ya kalau GOT7 bubar. Semoga kayak 2PM ya, walau ada yang beda company, tapi tetap GOT7 nih. Meski most likely comebacknya sekali tiap 1000 purnama. Bener ya? Nggak kok, sebentar lagi mereka akan comeback nih guys. Soalnya ya, dengar-dengar informasi, member 2PM kan masih ada yang belum selesai wamil nih. Kata Nikun kemarin, kata Nikun 2PM, itu katanya kalau semua member dari 2PM udah keluar dan udah selesai melakukan wajib militernya, mereka semua nanti akan comeback. Please JYP Entertainment perpanjang masa kontrak GOT7. Kami para agase memohon kepadamu, kami tidak ingin GOT7 bubar. Dan kami tidak ingin GOT7 jarang berinteraksi satu sama lain. Kami ingin yang terbaik untuk GOT7. 4 tahun jadi agase, bingung mau ngapain. Jujur sedih banget ya kalau mereka benar-benar bubar. Tapi ini pilihan mereka dan kita ya nggak bisa ngubah kehendak mereka gitu. Ngikutin apa mau kita, jadi kita cuma bisa support mereka selalu. Good? No, mereka nggak bakal bubar. Kalaupun ya, mereka nggak bisa aktivitas GOT7. Mereka akan tetap satu kesatuan GOT7. Oke, tadi itu adalah suara hati dari para agase, yang mana banyak dari mereka yang khawatir banget ya, dan juga dilema apakah GOT7 ini akan bubar atau tidak gitu. Tapi untuk sekarang itu belum ada kabar yang resmi gitu ya, apakah mereka ini akan melanjutkan atau tidak gitu. Jadi menurut aku ya guys, untuk sekarang lebih baik kalian itu countdown aja, jangan berpikir yang tidak-tidak, dan doakan yang terbaik aja buat GOT7. Dan ada berita terbaru yang menyebutkan bahwa JY Park itu telah berhenti mengikuti Bam Bam, Jinyoung dan juga Mark GOT7 di Instagram. Why? Apa yang terjadi? Jadi nih guys, netizen baru-baru ini mengetahui bahwa JY Park itu telah berhenti mengikuti Bam Bam, Jinyoung dan juga Mark di Instagram. Nah, fans di sini telah berspekulasi untuk sementara waktu bahwa mungkin ada kepahitan atau ada hal yang terjadi antara JY Park dan juga para member. Fans menyatakan bahwa JY Park masih mengikuti Youngjae, Jackson dan juga Yugyeom. Namun masalah menjadi lebih pasti ketika para penggemar menemukan fakta bahwa Youngjae berhenti mengikuti JY Park dan bahkan menghapus video dirinya yang mengcover lagu JY Park. Selain itu, Bam Bam dan juga Youngjae sama-sama menghapus foto grup yang mereka ambil dengan JY Park, yang semakin menegaskan spekulasi penggemar. Nah, setelah mengetahui bahwa JY Park berhenti mengikuti anggota GOT7, banyak penggemar menggunakan platform media sosial lain, terutama Twitter, untuk mendiskusikan tentang permasalahan tersebut. Pada tanggal 6 Januari, Bam Bam menanggapi salah satu tweet penggemar dengan gif mengangkat bahu, membuat penggemar GOT7 berasumsi bahwa mereka mungkin benar, tetapi meyakinkan penggemar untuk tidak terlalu khawatir. Kenapa JY Park berhenti memfollow mereka, dan apa yang terjadi pada member GOT7 yang lain seperti Bam Bam tadi ya, yang mereply penggemar dengan mengangkat bahu? Apakah sedang ada terjadi sesuatu hal yang emang tidak kita inginkan? Apakah seperti itu? Kalau kalian sendiri melihat hal ini bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang sebenarnya terjadi antara JY Park dan juga GOT7? Oke guys, dan untuk hari ini aku mohon maaf kalau kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget, dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah.
bawah dengan buat para agak asik. Keep fighting. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.